Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update bersama saya Lydia Rotinsulu. Bareskrim Polri melalui Ditipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap 7 kasus narkotika periode April hingga Mei 2023. 16 tersangka berhasil diamankan dengan modus operandi yang berbeda-beda. Ditipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus narkoba selama periode April hingga Mei 2023. Dalam pengungkapan ini, Bareskrim Polri berhasil menyita barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi sebanyak 13.007 butir, sabu sebanyak 75 kg, ketamin sebanyak 1,9 kg, dan media serapan sabu serta alat resapan atas 7 kasus yang berhasil diungkap. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Jayadi, didampingi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, dan dihadiri oleh pihak Bea Cukai dan pihak Lapas Cirebon. Atas 7 kasus yang berhasil diungkap, Ditipit Narkoba Bareskrim Polri mengamankan 16 tersangka dengan modus operandi dan peran yang berbeda-beda. Yang kami lakukan dengan teman-teman Bea Cukai, mulai dari Bea Cukai Batam, Bea Cukai Riau, Aceh, kemudian Bea Cukai Jakarta, termasuk teman-teman Bea Cukai yang ada di Medan. Dan yang terakhir juga kerjasama kami dengan teman-teman yang ada di Lapas Cirebon. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kami ingin menunjukkan kepada rekan-rekan semuanya bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi, hasil kerjasama. Karena kami percaya dan yakin kami tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kolaborasi inilah kami bisa berhasil mengungkap beberapa kasus yang nanti akan kami sampaikan. Rekan-rekan sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Karopenmas tadi, bahwa pengungkapan ini dilakukan akhir April sampai dengan Mei hari ini. Dengan total kasus 7 kasus, kemudian 16 tersangka, rekan-rekan bisa lihat, ini adalah 16 tersangka yang berhasil kami ungkap. Kemudian barang bukti 75 kg sabu, ekstasi 13.007 butir, dan yang terakhir ketamin 1.911 gram. Melakukan pengungkapan kasus terkait modus mengirimkan barang dari luar negeri ke Indonesia atau mengimpor barang yang bentuknya adalah narkotika, sabu resapan dengan beberapa media. Sebelumnya adalah media handuk, yang saat ini adalah media korden. Setelah melakukan kolaborasi dan koordinasi, betul, faktanya adalah didapati pengiriman barang dari Afghanistan. Beberapa kali yang kita ungkap pasti ini impor barang. Sebelumnya dari Jerman, ini dari Afghanistan. Setelah tiba paket tersebut, kami melakukan kontrol delivery, sehingga barang tersebut diterima di TKP pertama yang merupakan alamat sesuai dengan paket. Sehingga kami mengamankan 2 tersangka, yaitu 1 tersangka WA dan 1 lagi tersangka RC. Mereka berdua ini perannya adalah menerima mengambil paket tersebut. Atas pengungkapan yang dilakukan oleh tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, setidaknya ada 314.987.000 jiwa yang diselamatkan dari bahaya narkoba. Dari Jakarta, Rahmadini, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Lantas seperti apa pengungkapan 7 kasus narkotika dengan modus sindikat internasional yang melibatkan jaringan lapas ini? Saat ini kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Jayadi, Wakil Direktur Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Ya, selamat sore Pak Jayadi. Selamat sore Mbak Lydia. Ya, Pak Jayadi, bisa dijelaskan kronologis pengungkapan kasus narkoba sindikat internasional yang melibatkan jaringan lapas ini? Ya, terima kasih Mbak Lydia. Pengungkapan ini yang berhasil kita lakukan
itu berawal dari informasi yang kami peroleh di sekitaran pertengahan bulan Mei. Informasi itu menyampaikan atau menyatakan bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Afghanistan masuk ke Indonesia. Nah, berbekal dari informasi itu kemudian kami melakukan penyelidikan dengan melibatkan teman-teman dari Bea Cukai. Karena biasanya pengiriman barang dari luar negeri itu pintu masuknya adalah nanti dari Bea Cukai. Maka dari itu kami bekerja sama dengan Bea Cukai untuk memastikan apakah informasi itu betul atau tidak terkait dengan rencana pengiriman narkotika itu. Nah, dari informasi yang kami peroleh itu ternyata benar. Ada pengiriman narkotika yang masuk ke Indonesia yang dikirim dari Afghanistan. Dari pengembangan yang kami lakukan, ternyata narkotika yang dikirim itu menggunakan modus operandi melalui dengan media korden. Di mana korden ini seolah-olah dikirim dari Afghanistan masuk ke Indonesia, padahal di dalamnya itu ada cairan atau resapan atau cairan yang diresapkan dalam kain korden yang ternyata resapannya itu mengandung narkotika jenis sabu. Nah, kemudian kami memastikan siapa pengirim atau penerima yang ada di Indonesia. Dari data yang kami peroleh dengan data teman-teman Bea Cukai, kemudian kami mendapat informasi ada penerimanya. Ternyata penerimanya adalah 2 orang. Kemudian kami lakukan penangkapan dan kami lakukan pengembangan dari 2 orang ini. Ternyata dari pengembangan ini bisa kami peroleh beberapa tersangka yang kemudian salah satunya bermuara di salah satu lapas yang ada di Cirebon. Berkat kerjasama kami dengan teman-teman yang ada di lapas Cirebon, kami berhasil mengungkap jaringan ini sampai dengan yang terakhir ada di lapas. Itu garis besarnya Mbak Lydia yang berhasil kami ungkap, khususnya modus dengan menggunakan gorden. Ya, Pak Jayadi, paket ini kan terdeteksi dari Afghanistan dan juga ada yang dari Jerman. Apakah pihak Polri juga sudah sempat berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari 2 negara tadi? Karena apa langkah selanjutnya dan juga apakah paket-paket narkoba dari 2 negara ini sebelumnya sudah pernah masuk ke Indonesia? Ya, kami akan terus bekerja sama dengan teman-teman dari Jerman maupun dari Afghanistan untuk memastikan siapa sebenarnya pengirim-pengirim barang ini yang ada di luar negeri. Itu untuk memastikan. Tetap ini kita jalin komunikasi dengan kepolisian setempat dengan harapan jaringan yang ada di luar negeri juga bisa diungkap oleh kepolisian setempat. Kemudian yang berikutnya adalah apakah modus seperti ini baru kali ini? Mbak Lydia, beberapa waktu yang lalu kami berhasil mengungkap pengiriman narkotika jenis sabu dengan modus menggunakan media handuk. Kalau yang hari ini kita rilis menggunakan media korden, beberapa waktu yang lalu juga kita berhasil ungkap dengan media handuk. Modusnya hampir sama. Jadi handuk itu kemudian diresapkan, resapan airnya itu mengandung narkotika jenis sabu. Sebelumnya juga kami berhasil mengungkap dengan modus yang hampir sama, tetapi sabu yang berhasil kita ungkap dimasukkan dalam kotak-kotak keramik, seolah-olah itu merupakan contoh keramik yang akan dijual di Indonesia. Dan itu biasanya berasal dari Afghanistan. Jadi sekali lagi Mbak, ini bukan modus yang pertama. Beberapa kali kami berhasil dengan modus ini, hanya medianya yang berbeda. Seperti itu Mbak Lydia. Ya, Pak Jayadi, pengiriman ini tuh dilakukan lewat apa? Paket pengiriman seperti apa? Ya, jadi pengiriman yang dilakukan oleh jaringan ini dengan menggunakan jasa paket pengiriman. Jadi mereka melakukan jasa paket pengiriman ini masuk ke Indonesia
masuk ke Indonesia, kemudian kami dapat informasi. Nah, dari informasi inilah yang kemudian kami melakukan penyelidikan. Ya. Demikian, Mbak. Dan untuk pengungkapan kali ini, daerah mana yang menjadi target pemasaran dari benda-benda haram ini, narkotika ini? Hasil interogasi yang kami lakukan dari para tersangka yang berhasil kami tangkap, itu mereka akan melakukan peredaran atau mengedarkan narkotika jenis sabu ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Itu hasil penyidikan sementara. Tidak menutup kemungkinan ini akan berkembang dan akan terus akan kami lakukan pendalaman. Ya, Pak Jayadi, 16 tersangka yang sudah diringkus dari 7 kasus ini dan sudah ditangkap, apa saja peran-peran mereka? Ya, dari 7 kasus yang berhasil kami ungkap, ada Ya, Pak Jayadi, masih bisa mendengar suara saya? Ya, Pak Jayadi. Ya, Pak Jayadi, masih bisa mendengar suara saya? Ya, baik pemirsa, sayang sekali hubungan Zoom dengan Pak Jayadi terputus. Dan sekian Presisi Update kali ini. Saya Lydia Rotinsulu, selamat malam, salam presisi.